Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganda Putra Perdana. Saya dari S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 1805 1204031. Di sini saya akan mensimulasikan tugas dari mata kuliah Perancangan Manajemen dan Analisis Jaringan mengenai manajemen LAN dan VLAN. Namun, pada video yang saya unggah pada pertemuan kali ini, saya lebih dahulu membahas tentang cara kerja LAN. Tujuan dari praktikum kali ini adalah yang pertama, mengetahui perbedaan cara kerja antara LAN dan VLAN. Lalu yang kedua, mampu mengimplementasikan LAN dan VLAN. Untuk yang percobaan, skenario yang pertama, dalam percobaan ini kita akan mengimplementasikan jaringan LAN dan VLAN seperti skema jaringan di bawah ini. Pada sisi kiri gambar, berikut adalah skema jaringan dari LAN segmentation, dan untuk yang bagian sebelah kanan merupakan skema dari jaringan VLAN segmentation. Di sini ada beberapa tuntutan yang harus kita lakukan ketika nanti kita implementasikan di GNS3. Yang pertama, ini merupakan sebuah gambaran dari perusahaan yang memiliki dua departemen dan memiliki dua ruangan. Di setiap ruangan terdapat computer finance dan HRD yang masing-masing memiliki segmen network yang berbeda. Jadi ini adalah merupakan router pusat yang menggunakan sistem DHCP server, dan ini layaknya sebuah ruangan yang di dalamnya memiliki dua komputer finance, memiliki dua komputer yang diantara satunya adalah finance dan yang kedua adalah untuk HRD. Lalu yang kedua, finance memiliki network 192.168.1.0/24 dengan gateway 192.168.1.254. HRD memiliki network 192.168.2.0/24 dengan gateway 192.168.2.254. IP tersebut disewakan oleh router menggunakan DHCP server. Jadi untuk menghubungkan router dengan switch antar dua ruangan ini, kita menggunakan kabel sendiri-sendiri, di mana implementasinya nanti kita akan menggunakan bridge. Mungkin kita bisa langsung lanjut ke skema. Sebelumnya saya jelaskan sedikit tentang VLAN segmentation, di mana ini sedikit berbeda dengan LAN segmentation. Jika di LAN segmentation kita menggunakan kabel sendiri-sendiri antara finance ke router, lalu HRD ke router. Namun ketika kita menggunakan VLAN segmentation, ini hanya menggunakan satu kabel, di mana nanti kita implementasinya menggunakan trunk. Jadi bisa dikatakan bahwa VLAN segmentation atau virtual LAN segmentation ini lebih simpel daripada LAN segmentation. Kita sekarang bisa lanjut ke skema jaringan yang sudah saya buat tadi di GNS3. Sebenarnya ini sudah saya buat dari sebelumnya karena biar memang sedikit mempersingkat waktu, dimana ini seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa switch yang menghubungkan antara finance dengan pusat dan HRD dengan pusat itu memiliki kabel yang berbeda. Di sini dibuktikan adanya kabel yang berbeda di sini, dan untuk yang switch yang untuk ruangan 2 juga memiliki kabel yang berbeda. Di sini ada PC dummy, finance HRD, finance 1, HRD 1, artinya komputer finance 1, komputer finance 2, dan komputer finance 1 dan HRD yang kedua. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa langsung masuk ke PC-nya masing-masing. Kita langsung lanjut untuk men-setting masing-masing PC. Kita mulai dari PC dummy-nya. Kita masuk ke Winbox.
kita konekkan. Yang pertama kita akan setting untuk bridge, dimana kita harus membuat bridge finance atau komputer untuk finance dan bridge HRD yang nantinya digunakan untuk komputer HRD. Bagaimana caranya? Kita masuk ke bridge di bawah interface ini, kita klik tanda plus, kita masukkan bridge 1 ini dengan nama BR Finance. Namun tidak saya oke karena tadi sudah saya buatkan. Lalu yang kedua, kita membuat bridge HRD. Caranya sama, cuman kita namanya dengan nama yang berbeda, yaitu bridge HRD. Langsung tinggal kita klik OK. Lalu selanjutnya kita isi dengan kita isi di mana Ethernet 1 kita buka, kita klik tanda plus, kita masukkan bahwa Ethernet 1 terhubung dengan bridge finance dan Ethernet 3 juga terhubung dengan bridge finance. Lalu untuk yang bridge HRD kita hubungkan melalui Ethernet 2 dan Ethernet 4. Berikut sudah selesai setting untuk bridge, kita langsung lanjut ke IP address. Di IP address ini kita tambahkan sesuai dengan apa yang diminta pada PDF, dimana pada bridge finance kita menggunakan IP address 192.168.1.254/24. Kita masukkan di sini. Nah, lalu kita pilih bridge finance dan kita klik OK, dan sudah selesai seperti ini. Lalu yang untuk yang kedua, untuk bridge HRD kita masukkan addressnya, yaitu 192.168.2.254/24. Kita masukkan di sini. Lalu kita pilih interface-nya, kita pilih yang bridge HRD, lalu kita klik OK. Di sini sudah selesai setting untuk IP address pada dummy. Lalu kita lanjut untuk menambahkan DHCP server. Caranya bagaimana? Kita klik yang DHCP setup, lalu kita pilih yang pertama ini, kita bikin bridge finance, kita pilih bridge finance, next. Sudah ready aja atau memang sudah kita buat tadi. Jadi kalau kita belum membuatnya, memang nantinya bakal kosong. Dua-duanya sudah terbuat. Nantinya ada opsi ketika kita harus diminta memasukkan berapa lama kita menyewa. Bentar. Ini harusnya sudah kita isi sesuai dengan yang ada di sini. Lalu langsung kita lanjut saja agar tidak mempersingkat waktu. Kita langsung lanjut untuk men-setting pada komputer finance 1. Kita masuk ke Winbox, kita connect. Pada saat ini kita langsung hanya masuk ke bridge. Kita tambahkan dua bridge finance dan bridge HRD sesuai apa yang kita lakukan pada PC dummy yang tadi. Lalu untuk isian portsnya kita isikan sama, yaitu kita menggunakan Ethernet 1 untuk bridge finance, Ethernet 2 untuk bridge HRD, Ethernet 3 untuk bridge finance lagi, dan Ethernet 4 untuk bridge HRD. Lalu selanjutnya kita setting untuk yang komputer finance 2. Kita buka untuk komputer finance 2 dan kita alihkan ke bridge. Kita tambahkan lagi sesuai apa yang sudah kita lakukan tadi. Kita tambahkan bridge finance, kita tambahkan bridge HRD, dan
isiannya kita isikan sama seperti yang tadi. Sebenarnya untuk setting semua komputer sudah selesai, tinggal nantinya kita cek apakah setiap PC di dalam ruangan sudah mendapatkan IP yang sesuai dengan DHCP server. Caranya bagaimana? Kita mulai dari PC yang pertama, komputer finance 1, kita masuk ke command prompt, kita masukkan IP config, apakah IP-nya sudah sesuai dengan DHCP server. Di sini sudah sesuai bahwa IP address dari komputer finance 1 yaitu 192.168.1.0 1.10 maksud saya. Lalu untuk yang komputer finance yang kedua, kita juga cek IP config. Di sini juga sudah sesuai IP address dari komputer finance 2 yaitu 192.168.1.9. Lalu di komputer HRD kita cek apakah IP juga sudah sesuai dengan apa yang diminta. IP config di sini untuk HRD mendapatkan IP 192.168.2.10. Lalu untuk yang komputer HRD yang kedua, kita cek lagi langsung command prompt di config IP config ini sama bahwa IP address untuk yang PC HRD yang kedua adalah 192.168.2.9. Di sini menandakan bahwa setiap PC yang ada pada setiap ruangan mendapatkan IP yang sesuai dengan DHCP server. Nah, terima kasih karena praktikum pada kali ini sudah selesai. Untuk selanjutnya saya akan mempraktikkan tentang virtual LAN. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.